Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang ibadahlah hanya karena Allah. Ibadahlah hanya karena Allah. Tapi seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Nikmatnya hidup hanya bisa dirasakan. Nah, kembali ke Taufik bahwa banyak orang yang salah kaprah dalam beribadah. Ibadah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu adalah mengabdi kepada diri. Ibadah. Nah, harusnya ibadah itu harus selalu karena Allah. Bukan karena surga, bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Karena kalau seandainya dia beribadah karena ingin masuk surga, berarti ibadahnya tidak ikhlas. Karena ada apa? Karena ada tujuan. Maka tumbuhlah seperti pohon yang memberi tanpa mengharap kembali. Tumbuhlah seperti matahari yang menyinari tak harap kembali. Atau seperti ibu yang mengasihi anaknya tak harap kembali. Ini pada umumnya banyak orang yang sudah tersesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Karena apa? Karena ibadahnya itu tidak ikhlas. Sedangkan patokan untuk ibadah kepada Allah itu ada 3. Sabar, tawakal, dan ikhlas. Nah, bagaimana kita akan mencapai kesucian diri, ketenangan diri, ketentraman diri jika ibadah yang kita tuju itu adalah untuk menuju surga? Lah karena apa? Katanya Allah ada di surga. Lah kalau seandainya Allah ada di surga, berarti gedean surga dong sama Allah. Lah gimana ini? Orang surga dan neraka itu sebetulnya diciptakan oleh akal pikiran kita. Surga dan neraka itu bukan berada di suatu tempat di sana, bukan. Surga dan neraka itu adanya di dalam rasa diri kita, adanya di dalam diri kita sendiri. Jika kita mudah marah, emosi terhadap keyakinan orang yang berbeda dengan kita, sesungguhnya dia sudah berada di neraka. Tidak menunggu mati. Tapi ketika hati kita damai, tentram, penuh cinta kasih, sesama manusia kita saling menghargai, berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda kulit, berbeda keyakinan, kita saling menghormati. Tidak saling menyinggung, tidak saling menyindir, tidak saling merendahkan. Tinggilah tanpa harus merendahkan, menanglah tanpa harus mengalahkan. Karena di mata Allah, di mata Tuhan, semua manusia itu sama. Lalu ada yang bilang, oh bukan Tuhan, bukan Yesus, bukan ini, Allah. Terserah kamu manggilnya Allah. Karena sebetulnya yang namanya Tuhan itu sebetulnya tidak bernama. Hanya manusialah yang menamai Allah. Om Swastiastu, Pangeran, Gusti. Itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Tuhan bisa kau sebut dengan apa saja. Bahkan dalam Islam ada 99 sebutan Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Asma. Asmaul Husna. 99. Sama Allahnya berarti 100. Jadi ada 100 sebutan nama Tuhan. Tapi sebutan itu, asma itu bukan Allah. Asma itu adalah makhluknya. Laqad allamal Adam al-asma. Maka Allah mengajarkan al-asma kepada Adam. Berarti asma Allah, asma itu bukan Allah. Allah itu zat, tak bernama. Ketika ada asma itu bukan Allah tapi makhluknya.
Jadi kalau seandainya dipanggil-panggil, yang datang bukan Allah tapi jin, maka banyak orang yang kesurupan ketika berzikir. Kenapa? Yang dipanggilnya itu bukan tapi makhluk. Karena yang dipanggil itu tergantung niatnya. Kalau dipanggil dengan pikiran, hafalan, ucapan, itu kan makhluk. Bukan Allahnya. Allah itu cukup menyerah. Menyerah itu tidak berpikir, tidak dikir-dikir, tidak menahan napas, rileks saja, tenang dan damai. Itulah ibadah kepada Allah. Berdiri, merem, terus rileks, tenang, tidak berpikir ini itu, tidak dikir. Karena dikir itu kan memanggil, bukan memanggil Allah, itu memanggil hodam, memanggil jin. Maka banyak orang yang salah kaprah dalam ibadahnya. Ibadah bukan karena Allah, ternyata ibadah yang dipanggilnya itu adalah hodam. Maka coba saksikan video berikut ini. Allahumma salli ala sayyidina Allah wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Eদিকে খেয়াল করেন, এদিকে খেয়াল করেন। Nah itu tadi kita lihat bagaimana video orang-orang yang berzikir, memanggil-manggil Allah, tapi malah justru kesurupan. Kenapa? Karena yang dipanggil, yang memanggilnya itu pikiran, yang memanggilnya itu nafsu hati. Maka yang datang pun ya jin, ya hodam yang datangnya, bukan Allah. Tapi kalau beribadah, relaksasi, menyerah, berserah diri kepada Allah. Karena berserah diri kepada Allah itu bahasa Arabnya adalah Islam. Jadi Islam itu harus kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja. Jangan kepada sesuatu, jangan karena ingin surga. Nah, kalau kita ibadah ingin surga, berarti Allah lebih kecil daripada surga itu sendiri. Nah, Allah di surga, berarti Allahnya kecil dong. Surga yang lebih besar. Bagi saya surga itu bukannya apa, itu ada memang, tapi bukan di luar, bukan di sana atau di suatu tempat, bukan. Surga itu dalam ketenangan rasa diri. Bukan imajinasi kita surga itu begini, surga begitu. Lah kasihan yang biasa ngerokok kayak saya. Nanti saya masuk surga misalnya, aduh pas saya pengen ngerokok, saya kan harus ke neraka dulu. Bakar api di neraka, baru saya bisa ngerokok. Itu kan bayangan manusia yang hidup. Api, air, dan lain sebagainya, itu kan bayangan manusia hidup. Di surga ada 70 bidadari, itu kan hayalan manusia yang jorok. Nah, kasihan kan di surga ada 70 bidadari katanya, bahkan 100 lebih. Nah, perempuan bagaimana? Nggak ada bidadara. Nah, ini diskriminasi.
Nah, surga itu kan bukan seperti apa yang dibayangkan. Adanya perempuan, laki-laki, surga ini, surga itu kan hayalan manusia yang masih hidup. Nah, kita kan nggak pernah tahu bagaimana surga setelah mati. Lalu orang yang sudah meninggal saja pada betah di alamnya. Artinya berarti alam setelah mati itu lebih enak, lebih nikmat daripada alam dunia. Karena apa? Buktinya mereka yang udah mati nggak balik lagi. Coba kalau mereka nggak betah balik lagi ke dunia, ya kan? Berarti alam setelah meninggal itu lebih nikmat. Bahkan mungkin sebetulnya mati itu bukan mungkin, tapi benar bahwa mati itu bukanlah kematian, tapi justru awal menuju tahapan yang lebih tinggi, tingkatannya lebih tinggi. Sementara kita sekarang ini masih tersekat, masih bayangan pikiran kita masih terjebak oleh duniawi, oleh benda. Sehingga surganya pun surga Darussalam. Surga pun ada 7 kan? Surga Darussalam, surga Firdaus, Aden, dan lain sebagainya. Sampai 7 surga. Neraka pun begitu. Neraka Jahanam, neraka Wail, neraka Syir, neraka apa, nggak tahu lah. Pokoknya saya bukan ahli tukang ngapalin ya. Saya bukan ustadz yang tukang ngapalin. Saya lebih kepada praktisi, praktek. Karena yang namanya kebenaran itu bukan hafalan. Kalau hafalan, anak kecil juga bisa ngapalin. Sekarang ini banyak sekali ustadz-ustadz yang ngomongnya kayak tahu tentang kebenaran, tapi semuanya itu baru hafalan. Baru katanya begini, katanya begitu. Ini kayak calo di terminal. Surga, 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 surga. Sementara dia masih di dunia. Ngomongin tentang akhirat, akhirat, akhirat. Sementara dia masih di dunia. Ngomongin tentang kebenaran. Sementara dia cuma baca, cuma hafal. Dia belum ngalamin. Taunya asin itu, taunya garam itu asin. Tapi tidak tahu bagaimana rasanya. Jadi ini yang banyak orang seperti ngomongin pizza, tapi dia sendiri belum pernah ngerasain pizza. Bagi saya adalah pembodohan publik. Dan banyak di Indonesia ini anehnya itu lebih percaya kepada penghafal. Nah, penghafal kitab itu bukan ulama, bukan ustadz, tapi ahli kitab. Beda. Penghafal kitab, penghafal ayat itu bukan ulama, tapi ahli kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terus ayat lain lagi, ya ahlul kitab lima talbisul haq bil batili wa tatumuna wa antum ta'lamun. Ahli kitab itu suka mentarbalikan yang hak dengan yang batil. Yang tadinya hak jadi batil, yang tadinya batil jadi hak. Kenapa? Dia ngotak-ngatik ayat dengan akal. Karena cuma hafalan. Sehingga tujuan hidupnya bukan kepada Allah, ibadahnya pun bukan kepada Allah, tapi karena surga dan takut neraka. Ini kayak anak kecil. Kalau berbuat baik dikasih hadiah, kalau tidak berbuat baik dihukum. Ini kan kayak ke anak kecil. Padahal yang namanya ibadah itu surga dan nerakanya, nikmat dan tidaknya, itu dirasakan oleh dirinya, bukan tempat di sana surga, di sana neraka, bukan. Tapi di dalam dada kita sendiri. Kita sendiri yang akan merasakannya. Misalnya kita senang mabok-mabokan, setelah sadar kita baru ingat, wah dompet hilang, mobil hilang dan sebagainya. Itu kan hanya dirasakan oleh sendiri. Keuntungan, kerugiannya bukan tentang nanti di akhirat akan ada apa, surga dan neraka begini begitu, yang nggak usah dipikirin kan. Bagaimana kamu hidup di dunia? Karena di ayatnya juga dikatakan ad-dunya majra'atul akhirah, dunia itu cermin akhirat. Jadi ya bagaimana apa yang kamu rasakan, itulah yang akan kamu rasakan setelah mati. Dan surga yang dimaksud itu adalah 7 tingkatan daya dan rohani. Benda, tumbuhan, hewan, jasmani, rohani, rahmani, dan rabbani. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu supiyah, nafsu mutmainah,
ruhani, rahmani, dan rabani. Jadi 7 tingkatan surga dan neraka itu sebetulnya adalah 7 tingkatan daya diri kita. Kecintaan kita kemana? Kalau kita mencintai orang dan melihat orang masih dari benda, berarti surga kita masih di surga benda. Semuanya kebagian surga. Tapi tergantung tingkatan dan levelnya. Kalau kebenaran cuma taunya di hafalan, maka biasanya itu di surga benda. Karena dulu itu Nabi Muhammad usaha dipakai dakwah. Sekarang itu dakwah dipakai usaha. Catat. Dakwah yang dipakai usaha bukan ulama, tapi ahli kitab. Kalau ulama adalah orang yang mengenal ilmu melalui pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi ibadahlah bukan karena surga, bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, bukan mengharapkan imbalan surga, bukan karena ditakut-takutin neraka. Orang yang sering menakut-nakuti azab, menakut-nakuti neraka, itu bukan Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak pernah menakut-nakuti, bahkan tidak pernah mengajab sebesar jarak sekalipun. Allah tidak pernah mengajab manusia. Manusia diajab oleh kelakuannya sendiri. Orang yang sering mengajab, menakut-nakuti azab, menakut-nakuti neraka kepada orang lain, itu tujuannya agar orang itu sepaham dengannya, agar orang itu mengikuti idealisme cara berpikirnya. Biasanya yang suka takut-takuti itu cuma satu, setan. Bukan manusia. Yang suka nakut-nakutin itu bukan manusia, tapi setan, iblis. Itu kerjanya suka nakut-nakutin. Jadi kalau ajarannya ulama itu kasih sayang, tidak pernah nakut-nakuti. Dan menyarankan orang ibadah bukan karena surga dan neraka, tapi karena Allah. Tak peduli mau di surga maupun di neraka. Iblis diciptakan dari api, jin diciptakan dari api. Masuk neraka ya surganya. Neraka kan surganya iblis dan jin. Nah, ngapain juga? Ngapain juga kita syirik sama iblis sama neraka? Mereka masuk neraka berarti kan masuk surga. Karena itu dunianya. Kecuali kalau jin atau iblis yang terbuat dari api masuk ke air, lah itu neraka bagi jin. Itu bukan dunianya. Karena kalau api masuk air mati. Tapi kalau api masuk api ya dunianya. Kagak ngaruh. Makanya artinya tidak ada surga dan neraka setelah kematian. Surga dan neraka adanya di dunia. Karena dunia ini adalah neraka. Dan ketika kita terbawa emosi, mudah marah dengan keyakinan orang yang berbeda dengan kita, keyakinannya, itu sudah di neraka. Neraka itu adalah gejolak api yang terbawa oleh pikiran. Kebenaran yang baru dihafal oleh pikiran. Ini ahli kitab, itu ngapalin. Ketika ada kebenaran lain yang berbeda dengan apa yang dipikirkannya, hatinya bergejolak. Berarti hatinya adalah air, ngikutin pikiran. Berarti airnya dibakar sama pikiran, maka bergejolak. Secara tidak sadar bahwa dirinya telah digodok di neraka. Karena neraka itu ada di dalam diri kita, bukan di luar. Surga pun ada di dalam diri kita. Ketika kita tenang, damai, dan berbicara dengan siapapun penuh dengan kasih sayang, tanpa harus mengancam azab, tanpa harus mengancam neraka kepada orang lain. Karena benar dan salah bukan tentang keluar diri, tapi tentang ke dalam diri. Ikro kita baka kapa binapsika. Jadi bacalah dirimu sendiri. Jadi kebenaran itu bukanlah membaca orang lain, tapi membaca diri. Semoga video yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video channel YouTube saya. Dan subscribe, juga like, dan share sebanyak-banyaknya silahkan. Supaya bermanfaat bagi orang lain, agar tidak terus-terusan dibodohi oleh ahli kitab.
Jadi belajarlah untuk membaca diri, bukan membaca orang lain. Karena ahli kitab ini selalu menyarankan untuk membaca orang lain dan menganggap Islam itu kelompok atau golongan. Padahal Islam itu berserah diri kepada Allah. Islamlah hanya kepada Allah. Berserah dirilah hanya kepada Allah. Ibadahlah hanya karena Allah, bukan karena surga dan neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.